Ternyata, Partai Demokrat tetap ngotot menggelar kongres di tengah wabah corona pada Maret 2020 lalu. Hanya untuk partai berlambang bintang Mercy itu tidak jatuh ke tangan pihak lain. Terbukti, yang terpilih jadi ketua umumnya adalah putra sang mantan ketumnya sendiri, yakni AHY. Tentu kita masih ingat insiden yang terjadi pada awal Juli 2019 lalu. Beberapa kader Partai Demokrat yang bergabung dalam forum pendiri Demokrat mendesak SBY untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki Luntungan, mengatakan SBY gagal memimpin ex-partai pemenang pemilu itu. Terbukti dari menghilangnya lebih dari setengah suara pendukung Partai Demokrat pada pemilu 2019 lalu. Tidak hanya itu saja, kala itu SBY juga disebut-sebut merusak tatanan partai dan melanggar sejumlah ADART Partai Demokrat, seperti membangun dinasti politik, termasuk juga membentuk jabatan baru di struktur kepengurusan Partai Demokrat, yakni Korgasma yang ketuanya adalah AHY. Karena di struktur Partai Demokrat sendiri, berdasarkan hasil kongres sebelumnya, tidak ada yang namanya Korgasma. Jadi terlihat jelas, SBY melanggar peraturan partai hanya untuk putra sulungnya, AHY, dapat panggung di partai yang ia pimpin. Mereka para anggota forum pendiri Partai Demokrat juga menyebut bahwa Partai Demokrat bukan didirikan oleh SBY, karena pada dasarnya SBY awalnya hanyalah kader biasa. Saat Demokrat didirikan pada 2001 silam, SBY tidak pernah ikut rapat membangun partai. Justru pada tahun 2003 atau 2 tahun kemudian, dia baru bergabung ke Partai Demokrat sebagai kader. Jadi, meskipun kongres yang digelar pada Maret 2020 itu melanggar social distancing dan physical distancing, tapi dapat dikatakan keberhasilan bagi SBY. Karena dia mampu menjadikan anaknya sendiri menjadi ketua umum partai yang telah membesarkan namanya tersebut. Nah, sekarang AHY sudah membentuk kepengurusan yang baru. Tercatat tidak kurang dari 200 kader Partai Demokrat yang ditunjuknya untuk mengisi pos-pos jabatan di partai warna biru itu. Ada beberapa nama lama yang muncul, namun tidak sedikit pula nama-nama di kepengurusan SBY dulu menghilang. Di antaranya yang mendapat jabatan baru adalah Ibas yang notabene adik kandung AHY sendiri. Di periode ini, Ibas diangkat menjadi waketum. Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa Partai Demokrat itu bukan partai publik, melainkan partai dinasti SBY. Kemudian Sekjen lama, Hinca Panjaitan, digantikan oleh Teguh Rifki Harsha. Nah, si Teguh Rifki ini pada Januari 2020 lalu pernah dipanggil KPK loh, terkait kasus korupsi yang menimpa ex-Menpora Imam Nahrawi. Namun kala itu dia mangkir dari panggilan lembaga anti rasuah tersebut. Jadi sudah tahu kan bagaimana karakter anggota DPR Dapil Aceh ini? Tidak taat hukum. Dan yang tak kalah mengejutkannya lagi, yang turut terkena dampak reshuffle dari kepengurusan Partai Demokrat adalah Ferdinand Huta Heian. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat SBY menjadi ketum dulu, Ferdinand ditunjuk menjadi Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat. Padahal sebelumnya, ia sering banget membagikan aktivitas AHY dan Partai Demokrat. Mungkin tujuannya untuk cari muka agar dipilih kembali menjadi pengurus partai. Tapi apa daya, segala daya dan upaya serta loyalitas yang selama ini ditunjukkan kepada SBY, AHY dan Partai Demokrat semuanya hanya sia-sia belaka. Ferdinand Huta Heian kini hanya menjadi kader biasa. Tak hanya itu saja, politisi Gerindra yang kerap berseberangan dengannya, Andre Rosiade, turut mengajak Ferdinand yang tak lagi menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat ini. Bro Ferdinand kemana nih? Ucap Andre melalui akun Twitternya @andre_rosiade. Entah mungkin karena bahagianya Ferdi tidak lagi jadi pengurus partai, Andre pun menyarankan agar Ferdinand masuk ke TGUPP Anies saja. Bagaimana kalau kita dorong Bro Ferdinand masuk TGUPP-nya Mas Anies Baswedan, biar Bro tahu betapa susahnya jadi gubernur DKI. Lanjut Andre lagi seperti tanpa bersalah.
Ada-ada saja ulah Andre ini. Bukannya turut berduka cita karena Ferdi nggak jadi pengurus Partai Demokrat, malah mengejeknya. Gak boleh gitu lah Andre. Lu dulu juga pernah ngenes kok saat ketahuan menjebak PSK yang untuk tujuan politik ke Kota Padang.